Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 151 sampai dengan 153 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kama arsalna, kaya oleh ingsun ngutus. Kama arsalna, kaya oleh ingsun ngutus, ingsun Allah. Fikum ing dalem sira kabeh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngutus rasulan ing utusan suwiji. Mingkum kang saking sira kabeh. Yatlu hale maca sapa rasul, kale macaake sapa rasul, alaikum ing atase sira kabeh, ayatina ing pira-pira ayat ingsun Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini ayat melengkapi atau ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sebelum ayat ini Allah menegaskan wahsyauni fala takhshawhum wahsyauni wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Kalian jangan takut mereka. Mereka alladzina min ghairikum, alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim. Itu dimaksudkan ya ahlul kitab, juga musyrikin. Mereka itu sangat anti, sangat angas terhadap kalian semua, terhadap Nabi Muhammad, terhadap ajaran Nabi Muhammad, terhadap juga umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menegaskan kalian sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan takut mereka, apalagi sampai tunduk mengikuti protokol-protokol atau aturan-aturan mereka. Tahsyauhum wahsyauni, kalian takutlah padaku Allah. Wali utimma nikmati alaikum, juga Allah bermaksud untuk menyempurnakan nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Wala'allakum tahtadun, dan juga agar kalian mendapatkan hidayah. Nah, ayat
ayat ini nyambung ayat tersebut. Sebagaimana Allah atau ingsun Allah mengutus pada kalian semua seorang utusan yang dari kalian, dari golongan kalian, yaitu junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Rasul kalian. Ini juga merupakan suatu nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita semua umatnya Rasulullah. Rasul tersebut membacakan ayat-ayatnya Allah, yaitu membacakan Al-Quran kepada kalian semua. Wa yuzakki lan bersihake, nyucekake sapa rasul kum ing sira kabeh. Kalian dibersihkan dari syirik, dari dosa-dosa besar yaitu kemusyrikan. Dulu sebelum Rasulullah datang, sebelum Rasulullah hadir ke dunia, sebelum turun Al-Quran Al-Karim, di awal Islam banyak kaum jahiliyah yang menyembah patung-patung, berhala-berhala. Itu musyrik, kotor itu. Kemudian Rasulullah SAW datang membacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, yakni membersihkan kalian dari syirik. Wa yuzakkikum wa yu'allimukum lan mulang murui sapa rasul kum ing sira kabeh alkitaba ing kitab yaitu Al-Qur'an. Kalian akhirnya paham Al-Qur'an karena diulang, diberikan pembelajaran oleh Rasulullah kepada kalian. Wal hikmata lan mulang ing hikmah yaitu ilmu hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada halal, ada haram, ada wajib, sunnah, mandub, mubah dan lain sebagainya. Ini hukum-hukum yang dituangkan dalam Al-Quran. Akhirnya kalian mukminin mukminat mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma ing perkara wa yu'allimu lan murui ta mulang sapa rasul kum ing sira kabeh ma ing perkara ing ilmu-ilmu lam takunu kang durung tau ngerti, kang durung tau ana gitu. Lam takunu kang durung tau ana sapa sira kabeh tak lamun iku padha ngerti sapa sira kabeh ing ma. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilmu-ilmu sesuatu yang kamu belum tahu, belum pernah tahu. Akhirnya begitu Rasulullah datang, banyak ilmu-ilmu yang dulu belum kita ketahui, akhirnya kita dapat paham, dapat mengetahui malam takunu taklamun tersebut. Nah, ini termasuk nikmat yang agung juga. Jadi kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turunnya Al-Quran Al-Karim, ini merupakan afdalu ni'amid dunya, lebih agung-agungnya nikmat di dunia. Insya Allah, alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fadhkuruni. Selanjutnya Allah menegaskan, menyuruh fadhkuruni mongko padha ilinga sapa sira kabeh ni ing ingsun Allah. Allah sudah memberi begitu besar nikmat, begitu agung
kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita dijadikan orang mukmin, dijadikan orang muslim, kemudian didatangkan oleh Allah utusan dari golongan kita sendiri, yaitu junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk nikmat yang sangat agung minallah. Rasulullah membacakan Al-Quran, membersihkan kita dari dosa-dosa syirik, dari dosa-dosa kemusyrikan, kemudian mengajarkan hikmah, hukum-hukum halal, haram, mubah, mandub dan sebagainya. Juga mengajarkan hal-hal ilmu-ilmu yang kita belum pernah tahu. Masya Allah, nikmat yang agung. Kita harus bersyukur. Maka Allah bilang apa? Fadhkuruni, mongko padha ilinga sapa sira kabeh ni ing ingsun Allah. Jadi kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau senantiasa ingat Allah, azkurkum, kata Allah selanjutnya, azkur, mongko eling sapa ingsun Allah, kum ing sira kabeh. Artinya Allah juga tidak membiarkan kamu, Allah selalu ingat kamu, akan memberikan suatu kenikmatan-kenikmatan yang lebih lagi. La azidannakum tadi, Allah menambahi kenikmatan-kenikmatan lagi. Kalau kalian mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Washkuruli, washkuru lan padha bersyukur sapa sira kabeh li maring ingsun, mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah tersebut yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian semua. Waskuruli lan syukura sapa sira kabeh li maring ingsun Allah. Wala takfurun, itu wala takfurun lan aja padha kufur sapa sira kabeh ni ing ingsun bil maksiat, dengan melakukan banyak maksiat, mungkarat. Ini artinya berkufur. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian mau bersyukur, mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat hidup ini, terutama nikmat kita dijadikan orang mukmin, itu suatu nikmat. Bahkan afdalu ni'amid dunya, afdalu ni'amid dunya itu adalah al-iman billah wal yaumil akhir ila akhirih, kama bayanahu Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Agung-agungnya nikmat dunia itu adalah iman billah wal yaumil akhir ila akhirih. Jadi namanya iman billah itu suatu fadlun minallah, pemberian yang sangat agung dari Allah. Enggak bisa kita cari atau kita upayakan untuk mendapatkan suatu keimanan. Murni fadlun minallah. Afdalu ni'amil akhirah, agung-agungnya nikmat akhirat kelak adalah ru'yatullah, melihat Allah. Itu afdalu ni'amil akhirah. Surga dan seisinya itu kalah dengan nikmatnya melihat Allah. So di yaumil qiyamah, semarang mukminin mukminat akan bisa menikmati ru'yatullah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul
qailin ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina hindindi wong eling-eling alladzina kang yaiku wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah memanggil semua orang yang mukminin mukminat dipanggil oleh Allah. Setiap kita mukminin mukminat ditimbali Gusti Allah supaya senantiasa eling. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu padha njaluk tulung sapa sira kabeh. Ista'inu padha amriya tulung njaluk tulung sapa sira kabeh alladzina amanu. Kita hidup ini enggak hanya di dunia tok, berlanjut sampai ke akhirat. Nah, di akhirat ini loh yang sangat-sangat harus kita utamakan. Allah bilang dalam sebuah firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat, kehidupan di akhirat itu lebih bagus dibanding kehidupan di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara, macam-macam ujian, cobaan, yang rintangan yang harus kita hadapi. Maka untuk mencapai kehidupan di akhirat yang mulia, dari sekarang kita selalu mohon pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa bisa zikir, ingat padamu. Wa syukrika, agar juga senantiasa bisa bersyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmat kami. Wa husni ibadatik, juga tolonglah ya Allah agar kami bisa senantiasa mengabdi dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ini Allah bilang apa? Ista'inu, padha njaluk tulung sapa sira kabeh. Kita ini enggak bisa melakukan suatu apapun, upaya usaha apapun enggak bisa tanpa ditolong oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita ini harus sadar gitu loh. Sadar sesadar-sadarnya. Jangan merasa bisa begini, bisa begitu, mampu begini, mampu begitu. Enggak bisa apa-apa kita itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada kemampuan usaha meninggalkan melaksanakan ibadah. Enggak ada kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah. La haula wala quwata illa billah, kecuali ditolong oleh Allah Al-Ali Al-Azim. Maka ini Allah menegaskan ista'inu, padha njaluk tulung sapa sira kabeh bisa beri kelawan sabar alat ta'ah wal bala. Jadi hidup ini harus sabar melaksanakan takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Harus sabar, jangan bosen, jangan putus asa, jangan berhenti terus panjang hidup ini. Sabar. Juga dalam menghadapi berbagai macam bala, berbagai macam ujian,
Ujian itu ada ujian kaya, ada ujian miskin. Ketika kita diuji kaya ya harus sabar. Jangan kemudian foya-foya. Sampai akhirnya meninggalkan ketaatan. Ujian miskin sabar juga, harus tetap taat. Takwa Allah. Jangan sampai kemudian korupsi dan lain sebagainya. Harus sabar. Teguh. Ujian penyakit corona, dan lain sebagainya. Bisa jadi namanya corona ini bisa berlanjut. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Ini namanya balak minallah. Diuji kita. Maka harus bersabar. Mintalah pertolongan pada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Minta lagi pada Allah supaya diberi kemampuan sabar. Wassalah lan salat. Nah, salat ini terutama 5 waktu. Jangan sampai kamu tinggalkan. Akhirnya enggak mau lakukan salat. Nah, namanya enggak sabar. Bosen. Nah, wassalati lan salat. Ini salat khususkan, artinya salat itu sangat diutamakan. Tidak cukup sabar-sabar tok tapi enggak mau salat. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha satemene Gusti Allah ma'as sabirin ikut tetep ing dalem sertane pira-pira wong sing sabar. Innallaha satemene Allah ma'as sabirina ikut tetep ing dalem sertane pira-pira wong sing sabar. Allah tentu senantiasa menolong orang-orang yang bersabar. Pertolongan Allah pasti datang. Maka kuncinya untuk sukses apa? Supaya besok hidup di akhirat bahagia. 1 adalah selalu minta tolong sama Allah. 2 harus sabar. Ketiga ini termasuk sabar juga harus melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan, bosen, kemudian tidak melaksanakan ibadah sholat. Jadi kuncinya untuk mencapai sukses di akhirat apa itu? Pertama iman ini, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman ini sudah murni fadlul minallah. Kemudian selalu mohon pertolongan pada Allah untuk teguh, tetap, tidak bosan, tidak putus asa. Ketiga, sabar dalam melaksanakan takwa Allah, taat Rasulullah, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi bencana, musibah, macam-macam penyakit dan lain sebagainya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah senantiasa selalu bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Allah akan memberi pertolongan, keberhasilan, kesuksesan, keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita semua termasuk kelompoknya innallaha ma'as sabirin. Amin Allahumma amin. Ilahuna nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.